Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Hari ini kita mau belajar sama Abi Quraish Syihab, kita mau belajar soal iblis dan setan. Ternyata itu dua hal yang berbeda ya, Bi? Iblis dan setan itu beda. Apa bedanya iblis dan setan? Sekarang begini, kita lihat. Yang menggoda Adam itu jin yang sangat taat tapi angkuh. Sehingga dia menggoda Adam. Adam yang menggodanya ini dinamai iblis. Jin itu, kalau kita jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita nanti akan bicara jin terpisah. Yang buruk dari jin ini, di antaranya yang paling top itu iblis. Jin yang paling top yang buruknya? Paling buruknya itu iblis. Dan itu hanya seorang. Dia ini usianya panjang sampai hari hancurnya bumi, sampai hari kiamat. Itu iblis. Dia dinamai iblis karena sombong dan angkuh, dan kerjanya, kalau kita katakan iblis itu terambil dari akar kata yang berarti diabolus, yang selalu ingin memecah belah orang. Dia datang di tengah untuk memecah belah. Nah, bisa juga dia dinamai iblis karena dia berputus asa dari rahmat Tuhan. Jadi itu iblis. Apa contoh keangkuhan iblis? Yang pertama keangkuhannya, dia berkata bahwa saya tidak mau sujud pada Adam. Ketika diperintah Allah untuk diperintah sujud. Allah untuk sujud. Dia kamu ciptakan dari tanah, saya kamu ciptakan dari api. Padahal logika itu tidak benar. Jangan menganggap orang mulia atau hina dari asal kejadiannya. Dan tidak benar bahwa tanah itu lebih rendah dari api. Semua binatang memerlukan tanah. Binatang yang terkecil memerlukan tanah, manusia memerlukan tanah, tumbuhan memerlukan tanah. Tapi tidak semua ini memerlukan api. Ya kan? Api itu bergejolak, tidak stabil. Tanah itu stabil. Tanah itu ditumbuhi benih, dia akan tumbuh. Api itu membakar. Jadi sebenarnya tanah lebih hebat dari api. Ya. Tapi keangkuhan iblis lah yang membuat ia menolak perintah Allah untuk bersujud. Karena dia menolak itu, Allah mengusirnya. Begitu Allah mengusirnya, dia putus asa dari rahmat Allah. Sampai-sampai ada cerita, katanya iblis pada suatu ketika ingin tobat supaya diterima Allah. Maka dia menyampaikan keinginannya ini kepada salah seorang nabi. Allah kemudian berfirman, kalau dia mau tobat, bisa diterima tobatnya. Tapi dengan syarat dia harus sujud pada Adam. Gitu? Jawaban iblis apa angkuhnya? Waktu dia hidup aja saya tidak mau, apalagi sudah mati. Itulah angkuhnya iblis. Itulah angkuhnya iblis. Jadi iblis itu hanya satu? Iblis itu hanya satu. Setan satu. itu berarti anak-anak iblis? Setan itu, yang dinamai setan itu semua yang membangkang perintah Allah dan mengajak kepada pembangkangan. Jadi kita lihat, ada orang jahat tapi tidak mengajak kepada kejahatan. Ada orang jahat mengajak kepada kejahatan. Yang jahat dan mengajak kepada kejahatan itu dinamai setan. Setan ini ada dua jenisnya. Ada jenis jin, ada jenis manusia. Jadi ada setan manusia. Kalau dia berbuat kejahatan dan mengajak. Kejahatan. Kalau dia tidak mengajak, belum jadi setan itu. Lebih bahaya setan jin atau setan manusia? Lebih jahat mana? Tergantung dari kejahatannya. Tapi semuanya sama-sama menggoda manusia? Semua sama-sama menggoda manusia. Boleh jadi ya kita berkata setan jin itu karena kita tidak lihat bisa lebih berbahaya daripada setan manusia. Ya kan? Tapi setan manusia justru karena kita lihat, kita tidak sadar dia bisa memperdaya kita. Itulah tergantung. Bisa. Nah, karena itu kita diminta untuk memohon perlindungan dari Allah, dari setan. Iblis atau setan itu berjanji ketika dia diusir, iblis ini berkata, saya pasti goda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Saya akan berada di jalanmu yang lurus untuk menghadang mereka maju. Apa kata sementara ulama? Kalau begitu, 4 penjuru telah sangat berbahaya.
masih ada dua penjuru di mana iblis, setan tidak bisa menggoda. Atas dan bawah. Karena dia depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, kalau mau terhindar dari godaan setan, menengadalah kepada Tuhan di atas, atau sadarilah kelemahan Anda sebagai manusia dan kewajiban Anda patuh kepada Allah. Itu tidak akan digoda oleh setan. Karena atas dan bawah tidak bisa. Itu kata sementara ulama. Abi, kenapa setan ada? Apa gunanya setan itu, iblis itu? Ya, setan atau iblis itu perlu ada supaya kita tahu apa yang baik, apa yang buruk. Kita tidak bisa tahu nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah sakit. Ya. Nah, itu satu, ya. Yang kedua, kita biasa lihat bahwa untuk memelihara kesehatan kita disuntik imunisasi. Imunisasi itu kan sebenarnya sejenis wabah penyakit, ya, supaya kita bisa imun, kebal. Begitu juga supaya kita mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kemanusiaan kita, Allah menciptakan iblis untuk menggoda kita sehingga kita semakin imun, kita semakin kuat. Atau seperti orang yang bertinju, kan ada lawan ini, sparringnya, supaya dia ini. Begitu kita melawan iblis. Jadi untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang tertinggi, perlu ada lawan kita supaya kita punya jiwa lebih mantap dan sebagainya. Itu gunanya ada iblis. Oke. Minta doa harian, Abi. Doa harian Ramadan yang berkaitan dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Iya. Doa untuk menangkal iblis, Bi. Allah. Mengusir iblis atau setan manusia atau setan jin. Ada doa singkat ini. Itu prinsipnya begini. Kalau ada anjing yang menggonggong, bagaimana caranya menghindarkan diri dari anjing itu? Anjingnya di rumah orang apa di rumah orang yang kita mau kunjungi. Caranya yang terbaik bukan kasih dia makanan, bukan lempar dia, tapi minta tolong pada tuan rumah. Tolong anjingnya diikat, dibawa keluar. Begitu juga dengan setan. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan. Ya Allah, jauhkan aku dari setan dan segala godaannya. Itu antara lain doa anjuran qul a'udzu birabbin nas. Ya toh? Malikin nas dan seterusnya. Banyak doa-doa yang diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, saya bermohon kepadamu perlindungan dari godaan-godaan, gangguan-gangguan setan, dan saya bermohon kepadamu jangan sampai dia hadir ke daerah tempatku berada. Amin. Amin, amin. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu besok di Syihab dan Syihab khusus Ramadan. Assalamualaikum.